Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membuat tutorial untuk mengisi cek pertemuan dan RPS karena besok sudah waktunya perkuliahan berlangsung. Yang pertama diisi dulu username dan passwordnya. Username dan password sesuai dengan yang sudah dikirimkan oleh staf untuk dosen non-NIDN, dan untuk dosen NIDN sesuai dengan nomor NIDN dan tempat tanggal lahirnya. Tampilannya sama untuk dosen NIDN ataupun non-NIDN. Isinya adalah 4 item ini: beranda, mahasiswa, perkuliahan, laporan. Yang kali ini akan saya buatkan tutorialnya yaitu untuk jadwal kelas perkuliahan dan RPS. Bagaimana cara mengisi jadwal kelas perkuliahan dan bagaimana cara menginput RPS. Nah, ini tampilannya untuk pembuatan kelas perkuliahan. Kalau biasanya jurnal, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 aksi. Yang pertama adalah isi nilai, yang kedua hasil kuesioner, yang ketiga adalah list pertemuan. Oke, kita klik di list pertemuan. List pertemuannya tampilannya seperti ini. Nah, list pertemuan. Melihat daftar pertemuan kelas kuliah. Di sini ada 2 pilihan. Yang pertama adalah generate perencanaan dan yang kedua adalah tambah pertemuan. Tambah pertemuan ini artinya jenengan akan menambah satu persatu pertemuan sesuai dengan kalender akademik yang sudah ditentukan oleh BAAK. Kemudian kalau generate perencanaan ini otomatis oleh sistem untuk tanggalnya. Jenengan hanya perlu mengisi hari sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah diberikan oleh prodi. Jadi Bapak Ibu, pedomannya untuk mengisi ini adalah yang pertama kalender akademik, yang kedua adalah jadwal mengajar. Saya akan mencoba langsung yang generate perencanaan. Nah, generate perencanaan ini tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu ya. Di sini saya contohkan adalah aplikasi komputer punya saya. Nah, di sini ada pertanyaan jumlah pertemuan di generate. Artinya jumlah pertemuan ini jenengan harus melihat di kalender akademik. Jadi berapa pertemuan yang sudah disepakati untuk semester ini. Nah, masing-masing semester terkadang ada 16 pertemuan, kadang ada 15 pertemuan. Jadi di sini kita buat 16 pertemuan. Kemudian dipilih harinya. Hari di sini pedomannya adalah jadwal perkuliahan yang sudah Bapak Ibu pegang. Nah, jadwal perkuliahan yang di aplikasi komputer Putra. Dari mana saya bisa mengetahui ini putra atau putri? Ini kelas 2A, ini artinya adalah kelas semester 2 putra. Atau di sini ruang ekonomi syariah semester 2 putra. Ini menandakan bahwa kelas yang akan digenerate perencanaan pertemuannya adalah ekonomi syariah semester 2 putra. Nah, tinggal dipilih harinya sesuai dengan jadwal mengajarnya Bapak Ibu. Aplikasi komputer di saya adalah hari Rabu, berarti tinggal saya klik hari Rabu. Begitu saya simpan, yang diisi adalah hari Rabu dan jumlah pertemuan. Begitu saya simpan, di sini ditanyakan tanggal pertemuan. Berarti tanggal pertemuan diawali dari tanggal 28. Kalau jenengan tidak mengisi, di sini langsung ada tulisan kolom ini harus diisi. Lanjut, saya simpan. Nah, ini secara otomatis Rabu 1 Maret, 8 Maret dan sebagainya dan seterusnya sampai dengan 16 pertemuan. Di sini akan terlist otomatis. Nah,
Ini karena aplikasi, maka menggunakan sistem otomatis. Ini harus disesuaikan dengan kalender akademik yang sudah di-share BAK. Sehingga kalau memang ada pertemuan pertama tanggal 1 Maret, berarti sesuai. Kalau tidak sesuai di sini, maka dapat diganti, dapat diubah. Nah, caranya yaitu pertemuan yang tidak sesuai dihapus atau ubah data. Nah, diklik diubah data ini jenengan bisa mengubah tanggal. Jadi apabila tanggalnya tadi tidak sesuai dengan sistem otomatisnya dari Siakat, maka jenengan bisa mengubahnya di sini. Nah, yang tidak dapat diubah adalah jam, waktu, kemudian ruang pertemuan, dosen pengajar. Karena ini adalah otomatis dari admin. Kalau ini jenengan ubah, maka nanti akan ada kelas bentrok yang tidak bisa divalidasi. Nah, di sini ada 3 item. Ketika sudah membuat ini saya langsung simpan saja karena saya menganggapnya tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti tinggal diklik di sini. Nah, ini dipilih tanggalnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, sesuai dengan pedoman dari kalender akademik. Nah, ini bisa diubah dari sini. Kalau sudah, jangan lupa klik simpan. Nah, di sini ada 3 aksi: isi presensi, kunci presensi, dan hapus pertemuan. Kunci presensi ini kalau masih dalam bentuk terbuka seperti ini, artinya jadwal ini, pertemuan ini belum dilaksanakan. Kalau sudah lewat tanggalnya, maka bentuk kunci ini akan nutup. Sehingga Bapak dan Ibu tidak bisa mengisi presensi, mengisi absensi. Saya klik isi presensi. Nah, tampilannya hanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi jenengan tinggal mencentang saja mahasiswanya hadir, izin, sakit, atau alfa. Nah, pedomannya sudah ada di sebelah kiri ini. Nah, ini presensi belum bisa dilakukan, sesi perkuliahan belum memasuki waktu yang ditentukan untuk pengisian dan pembaruan data presensi mahasiswa. Jadi kapan ini bisa diisi? Yaitu ketika pelaksanaan hari pertemuan itu saat itu terjadi atau berlangsung, alias tanggal hari itu juga. Oke, saya kembali lagi ke sini. Nah, bagaimana kalau penambahan pertemuannya tidak menggunakan generate, tapi menggunakan manual? Boleh. Saya klik tambah pertemuan. Nah, ini jenengan ngisinya satu-satu. Pertemuan pertama, tanggal pertemuannya tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret. Ekonomi syariah, jamnya sekian. Nah, jenengan bisa langsung mengisi materi di sini. Simpan. Nah, kalau pertemuan itu sudah ada,
tetapi jenengan tetap memaksa untuk disimpan, maka ada peringatan di sini. Pertemuan berhasil ditambahkan, tetapi terdapat beberapa error berikut. Jadwal tersebut sudah ada pada pertemuan 1 atau bentrok dengan jadwal tersebut. Artinya bagaimana? Ketika ini akan divalidasi dan disinkron ke PDDT, itu tidak akan terbaca. Sehingga jenengan harus memperbaiki ini ada bentrok. Salah satunya harus dihapus. Hilang, data berhasil dihapus. Nah, dari sini materi yang diajarkan diisi dengan cara ubah data. Nah, ini bisa diisi, diklik di sini. Materi pertemuan pertama, materi A, materi B, contoh, simpan. Nah, di sini materinya sudah muncul Bapak Ibu. Ini yang akan terbaca oleh mahasiswa. Di sini jumlah mahasiswanya kosong, jumlah mahasiswa hadir juga kosong karena memang presensinya belum bisa dilakukan saat ini. Kemudian ini selesai untuk membuat list pertemuan yang putra. Kemudian pindah ke list pertemuan yang putri. Nah, sama caranya seperti tadi, tapi ini saya beri contoh yang tambah pertemuan satu persatu. Jangan lupa pedomannya adalah jadwal perkuliahan dan kalender akademik. Jadi contoh, saya buatkan pertemuan yang pertama, tanggal pertemuannya adalah tanggal 1 Maret, hari Rabu, ini punya saya, aplikasi komputer. Materinya adalah pengenalan. Nah, saya simpan. Ini yang cara membuat perencanaan dengan satu-satu. Kalau ada peringatan seperti ini Bapak Ibu tidak ada masalah, sambil dilihat saja. Apabila jadwalnya jam di sini sudah sesuai dengan jadwal perkuliahan, berarti tidak ada masalah. Jadi berarti di sini sistem membacanya ketika harinya sama, maka dianggap bentrok. Kemudian lanjut ke ini saya sudah membuat perencanaan dengan cara menambah pertemuan satu persatu. Nah, bedanya adalah ketika saya membuat satu persatu, berarti materi yang diajarkan langsung bisa diinputkan. Untuk caranya yang lebih mudah, diserahkan ke Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang kedua adalah mengisi RPS. Nah, mengisi RPS itu yang tampil, daftar mata kuliah yang tampil adalah daftar mata kuliah yang sudah Bapak Ibu ampu. Nah, yang kita pakai itu adalah KKNI 2020. Jadi kalau misalkan HPI, KKNI HPI 2020, kalau misalkan ekonomi KKNI Ekonomi Syariah 2020, kalau PBA KKNI PBA 2020. Nah, kita lihat. Nah, di
di sini. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jadi pilih perkuliahan, RPS, tinggal diklik yang gambar mata. Nah, sedikit saya jelaskan. Bapak Ibu di sini di setiap siakat itu ada yang namanya filter, menu filter. Menu filter ini silahkan dipergunakan sebaik-baiknya. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika jenengan ada mata kuliah lebih dari 1, di sini pasti tampilannya minimal ada 6 atau 8. Sehingga jenengan bisa menggunakan menu filter. Contoh ekonomi syariah sesuai dengan program studi yang jenengan ampu. Kurikulumnya adalah sesuai dengan yang saya bilang tadi. Kalau KKNI Ekonomi Syariah 2020 berarti milik ekonomi syariah yang sekarang. Nah ini, jadi ketika kita menggunakan filter di sini, filter yang on adalah ekonomi syariah dan KKNI ESY 2020. Nah di sini ada hanya mata kuliah yang saya ampu, yaitu aplikasi komputer saja. Nah, diklik mata, maka akan keluar menu RPS. Nah, di sini ini semua wajib diisi. Caranya yaitu klik ubah. Nah, diisi semuanya mulai dari CPL Prodi, CPMK, deskripsi singkat mata kuliah, materi pembelajaran, pustaka utama, pustaka pendukung, media perangkat lunak, media perangkat keras, tanggal penyusunan, dan yang terakhir adalah input RPS dalam bentuk file berupa PDF, dokumen, atau Word. Ini penyimpanan dalam bentuk Word 2003 dan Word 2007 dengan ukuran maksimal file sebesar 2 MB. Ada ketentuannya, jadi silahkan dalam bentuk apapun, monggo, PDF ataupun docx ataupun doc. Setelah diisi, setelah diupload, jangan lupa simpan. Artinya data RPS berhasil diubah, tapi di sini tidak ada file RPS yang diupload. Nah ini. Ini saya berikan contoh pengisiannya. Misalkan saya isi semuanya dengan mahasiswa di sini. Kemudian saya isi tanggal pengisiannya, yaitu tanggal hari ini, tanggal 27. Saya pilih file. Oke, saya bentuk docx. Kemudian saya simpan. Nah, isinya sehingga seperti ini. File RPS sudah masuk. Sehingga di sini data RPS berhasil diubah, file RPS berhasil di-upload. Nah, Bapak Ibu bisa melihat detail RPS-nya di sini. Jadi saya ulangi. Ketika RPS tampilannya seperti ini, ketika kita menginginkan detailnya di bawahnya, kita klik detail RPS. Kemudian kita tambah. Jadi di sini lebih lengkap lagi, jauh lebih lengkap lagi. Ada minggu keberapa, sub CPMK-nya apa saja, indikator penilaian dalam bentuk bagaimana, kriteria penilaian seperti apa, metode pembelajaran daring bagaimana, materi pembelajaran seperti apa, bobot penilaiannya, presentase bobot penilaian yang terakhir.
saya coba isi di sini. Minggu pertama misalkan saya simpan. Oh, jadi semua kolom harus diisi Bapak Ibu, sehingga saya copy paste saja. Simpan. Nah, di sini kalau menginginkan detail RPS, jadi penilaiannya, indikatornya sudah ada semua, termasuk bobotnya sudah ada. Itu kalau menginginkan perubahan diubah di sini, di aksi. Kalau ingin menambah, tinggal ditambah. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian tutorial mengisi cek pertemuan dan input atau upload RPS. Terima kasih. Saya Hili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.